Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, rekan-rekan. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan progres perkembangan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dengan tipe kecelakaan beruntun yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 19.20. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada hari, tanggal, dan jam tersebut telah terjadi kecelakaan dengan tipe kecelakaan beruntun yang melibatkan suatu buah bis yang membawa penumpang pelajar dari Bali yang sedang melaksanakan kegiatan studi tour di wilayah Batu, di mana dari kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan 14 orang korban, 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat dan 8 lainnya luka-luka, serta melibatkan 6 buah kendaraan roda 4 dan 6 buah kendaraan roda 2. Dari hasil pendalaman serta pemeriksaan beberapa saksi serta supir, dapat dijelaskan bahwa kronologi kejadian tersebut yakni berawal dari pergerakan kendaraan bis selesai melaksanakan kegiatan studi wisata di salah satu objek wisata di Batu yang akan mengarah kembali pulang ke Bali dengan menggunakan jalur penyeberangan Ketapang. Pada saat pergerakan tersebut, kendaraan bis memasuki ruas jalan Imam Bonjol. Di sanalah keterangan dari pengemudi mengetahui awal bahwa rem tidak dapat difungsikan pada saat memasuki ruas jalan Imam Bonjol. Sopir berupaya untuk menepikan kendaraan. Terlihat dalam tayangan CCTV ban sebelah kiri menaiki trotoar, namun kembali ke jalan utama, sehingga kendaraan terus melaju ke arah bawah. Sebagaimana kontur jalan yang ada di sana, jalan menurun sampai dengan pertigaan ruas jalan Imam Bonjol dan juga jalan Patimura. Di sana terjadi kecelakaan yang kami sebut dengan titik tabrak satu, yakni menabrak kendaraan roda 4 ya jenis Ford Vista plat N 1125 KM. Nah, di sini awal mula terjadi kecelakaan karena memang bis yang tidak bisa dikendalikan karena fungsi remnya yang tidak bisa digunakan. Dari sana terjadi kecelakaan terus sampai dengan pertigaan, bis tetap melaju sampai dengan memasuki ruas jalan Patimura. Di sana sudah memasuki titik tabrak yang ketiga setelah sebelumnya titik tabrak 1 dan 2 menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat dan kerugian material karena ada 2 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan sepeda motor yang terdampak. Memasuki ruas jalan Patimura, bis meluncur 20 meter setelah pertigaan titik tabrak 3 yang menabrak kendaraan roda 2, menyebabkan penumpang kendaraan roda 2 meninggal dunia. Lanjut sampai dengan memasuki ruas jalan Patimura terus ke bawah hingga titik tabrak 4, 5, 6, dan 7. Dan titik tabrak 7 itu ternyata sudah memasuki ruas jalan Insinyur Soekarno. Jadi 3 ruas jalan sepanjang 2,3 km lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari kejadian tersebut
kami telah memeriksa sebanyak 10 orang saksi, diantaranya supir bis, kemudian juga tour leader, kemudian juga para siswa, kemudian kenek bis, wali kelas, dan beberapa penumpang, serta saksi-saksi yang ada di lapangan atau di TKP. Dari hasil penyelidikan dan fakta serta bukti-bukti yang didapat, kami juga menemukan bukti lain, yakni adanya pelanggaran terhadap administrasi, STNK yang mati, kemudian juga KIR yang sudah kadaluarsa, di mana dari hal tersebut juga kita telah melakukan tes urin terhadap para supir dan juga kenek, hasilnya negatif. Daripada itu, dari hasil pemeriksaan proses penyelidikan ditambah juga dengan bukti awal dari pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan terhadap kendaraan, yang ditemukan bahwa kendaraan tersebut ternyata kampas rem kanan kiri, kampas rem kanan kiri serta tromol sudah rusak. Inilah salah satu yang mengakibatkan pengereman tidak maksimal. Untuk itu kami telah menetapkan sementara ini tersangka, yakni MAS atau supir dari bis tersebut, dengan menerapkan pasal 311 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni dalam hal perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian material, luka ringan, luka berat, dan juga meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk langkah selanjutnya, rekan-rekan, yang perlu kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta tersangka, kami melanjutkan proses penyidikan. Jadi pada hari ini kita telah melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan beberapa saksi tambahan. Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan atau saksi pemilik PO bis Sakindra Trans atas inisial RB, yang sudah datang. Ini akan kita panggil, dan tentunya kita berharap bahwa dari hasil penyelidikan yang saat ini sedang kita langsungkan, selain setelah kita menetapkan tersangka dari kejadian kemarin, dimungkinkan masih akan ada tersangka baru dari fakta-fakta juga yang nantinya akan kita temukan. Sambil kita juga masih menunggu hasil pendalaman ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan serta KNHT. Mungkin itu rekan-rekan yang saya sampaikan untuk progres penanganan kasus kecelakaan di Batu pada tanggal. Dan bisa ditegaskan lagi, dan itu apa namanya, ngeblongnya itu sejauh berapa meter, terus kemudian mengalami berapa benar? Untuk kendaraan dari hasil pemeriksaan BAP terhadap supir ataupun tersangka sudah merasakan bahwa rem tidak berfungsi pada saat akan ataupun sesaat akan memasuki ruas jalan Imam Bonjol. Itu di sana sudah merasakan rem tidak berfungsi. Kalau kita hitung sampai dengan posisi akhir kendaraan, tepatnya di jalan
Insinyur Soekarno. Ya kalau kemarin di Jalan Patimuran ternyata itu sudah memasuki Jalan Insinyur Soekarno. Itu sepanjang 2,3 km. Sepanjang itulah rem dari kendaraan tersebut tidak berfungsi. Inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan ataupun titik tabrak sampai dengan 7 titik tabrak dan mengakibatkan korban. Untuk kecepatan nanti akan dibuktikan melalui hasil TA. Nanti akan dibuktikan. Tadi disebutkan bahwa ada kesalahan dari administrasi terkait dengan ujikir dan sebagainya, termasuk kampas rem yang dinilai tidak layak lah. Artinya potensi tersangka baru ini bisa jadi dari PO dengan pemilik. Ya nanti kita dalami karena hari ini setelah kita menetapkan tersangka dari kasus kecelakaan kemarin, maka kita putuskan atau kita simpulkan penyidikan akan terus dilanjutkan untuk menindaklanjuti hasil temuan ataupun mengembangkan dari keterangan-keterangan para saksi dan juga fakta-fakta di lapangan yang juga saat ini sedang didalami oleh KMKT. Siapa yang nanti akan tersangkut untuk ikut bertanggung jawab tentu nanti dari hasil penyidikan yang saat ini sedang kita jalankan lagi. Sosok MAS ini usianya berapa tahun, kemudian pengakuannya sudah bekerja di PO itu berapa lama jam terbang? Untuk tersangka usia 30 tahun. Menurut pengakuan dia bekerja di PO tersebut terhitung mulai tanggal 22 Desember kemarin. Ya, artinya belum sampai 3 minggu. 2024 kemarin. Ya. Jadi belum sampai 3 minggu yang bersangkutan bekerja di PO tersebut. Sosok sopir dia sudah menuangkan proses sampai dengan terjadinya kecelakaan, mulai dari persiapan prepare di tanggal 4 Januari, kemudian berangkat di tanggal 5, itu sudah dituangkan dalam BAP. Inilah yang membuat bahwa kasus ini akan terus kita dalami, akan kita lanjutkan karena ada fakta-fakta baru dari kondisi kendaraan, terus keterangan para saksi. Nah, ini yang nantinya akan dimungkinkan ada tersangka. Jumlah sopirnya cuma satu aja atau ada sopir pengganti seperti kejadian kasus beberapa tahun yang lalu? Ada sopir pengganti. Sopir pengganti. Nah, dia ini sopir utama atau sopir pengganti? Sopir utama. Sopir utama. Ya. Sopir penggantinya berapa tahun, Den? Usianya? Sopir penggantinya berapa tahun usia? Ini masih kita periksa. Oh, masih ya, ini masuk dalam agenda pemeriksaan tambahan ataupun lanjutan terhadap beberapa supir tambahan, mengingat ini rekan-rekan sebagaimana yang kemarin juga telah kami ditindaklanjuti bahwa belakangan kita mengetahui bahwa ternyata rombongan tersebut tidak hanya satu bis. Begitu terjadi kecelakaan, kami lakukan interogasi terhadap supir dan juga guru pendamping, bahwa ternyata ada 3 mobil lagi, ada 3 bis lagi yang ikut dalam rombongan tersebut. Nah, dari sanalah kami melihat bahwa ada potensi baru, mengingat fakta dari kendaraan yang terjadi kecelakaan itu rata-rata suratnya mati. Maka kami langsung melakukan pencarian terhadap 3 bis yang lainnya. Alhamdulillah, keesokan paginya kita menemukan mereka sedang beristirahat, masih tetap di Batu. Dan saat itu juga kami lakukan ram cek terhadap 3 mobil yang mengangkut siswa dari sekolah yang sama. Disitulah kita juga menemukan fakta bahwa dari hasil penelitian, pengecekan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan, ternyata 3 mobil ini pun tidak layak jalan. Oleh karenanya langsung kami putuskan atau ambil tindakan bahwa kendaraan tersebut tidak kami izinkan untuk beroperasi. Dan alhamdulillah langsung diganti dengan kendaraan baru yang kepulangan siswa kemarin kami kawal sampai dengan pelabuhan Ketapang. Alhamdulillah saat ini informasi mereka sudah sampai di Bali semua.
izin dan apakah di BAP pengakuan tersangka itu sempat menuturkan kalau dia mengeluhkan kondisi busnya itu kemudian disampaikan pada pemilik kemudian berkoordinasi dengan pihak itu? Itu Apakah materi dalam pemeriksaan yang inilah salah satu yang membuat kami harus terus melakukan pendalaman ataupun mengembangkan dari hasil pemeriksaan penetapan tersangka yang pertama ini masih terus kita kembangkan. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ke depan ada informasi baru yang akan kita berikan. Sebelum membawa kendaraan mungkin ada pengecekan nggak dari para supir ini ke bis mereka supaya itu ada Dari hasil pemeriksaan ada. Ya. tapi mungkin kenapa dia masih motor untuk membawa kendaraan ini? sebelum berangkat Dia sudah saat tahu diperiksa itu apakah dia sudah menemukan kendala itu kemudian dilaporkan ke pemilik atau juraganya atau sebenarnya dia sudah tahu kemudian diam? Ya itu yang termasuk salah satu keterangan yang membuat bahwa kasus ini masih akan terus kami kembangkan. Ya karena faktanya juga melibatkan operasional dari kendaraan-kendaraan. Ya, jadi faktor kecelakaan itu ada 4 rekan-rekan, ada human error. Kalau human error ini perilaku dari pengendaranya. Kemudian ada faktor kendaraan, artinya kendaraan yang digunakan layak jalan atau tidak. Ada faktor infrastruktur, kondisi jalan. Kalau kondisi jalan ini ranahnya penyelenggara jalan. Kemudian yang terakhir faktor cuaca. Nah, itu. Karena ini sudah masuk ke ranah bukan hanya faktor human error, tapi sudah masuk kepada faktor kedua yakni kendaraan. Makanya kasus ini masih terus kami lanjutkan dan hari ini agendanya kami sudah akan melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.